Putri Anda hamil. Anda masih membawanya untuk menjual darah? Anda tahu ini melanggar hukum? Bagus. Awalnya saya ingin dia mendonorkan darahnya untuk membelikan ponsel bagi adikmu. Tapi kau malah hamil, dasar anak tak berguna. Coba katakan, anak dari pria brengsek mana itu? Kau wanita yang diatur ibuku malam ini? Anda salah orang. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dasar tidak berguna. Kau membiarkan orang menidurimu begitu saja? Cepat gugurkan janin, sialan ini. Tidak, saya akan melahirkan anak ini. Tidak ada yang boleh menyakiti bayi saya. Jika kau berani melahirkan anak haram ini, aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membesarkannya. Yuan, anak manis, duduk saja di sini dan main Rubik, tunggu ibu selesai kerja. Jika sudah mulai lelah bermain, kau bisa pergi duduk di toko serba ada. Ingat, hati-hati, apalagi. Jangan makan permen dari orang asing dan jangan ikut dengan orang asing. Berdiri di tempat dan tunggu ibu selesai kerja. Anak pintar. Sini, jadilah anak yang baik. Ya. Ayah, Gawat, anak kecil ini berani-beraninya memeluk kaki Direktur Lu. Dia benar-benar tidak tahu diri. Adik kecil, kamu salah orang. Cepat pergi, cari orang dewasamu. ibu saya sedang bekerja paruh waktu di dalam. Saya tidak diperbolehkan masuk. Meninggalkan anaknya di luar pintu, dan dia sendiri masuk untuk mencari uang. Benar-benar wanita yang materialistis. Ibu saya mencari uang untuk biaya sekolah saya. Saya jahat. Anda tidak boleh bicara seperti itu pada ibu saya. Itu adalah ibu saya. Dia sangat cantik loh. Sosok ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Kau temani dia di sini menunggu ibunya. Baik. Aneh. Sejak kapan, Tuan, Lu jadi sebaik ini? Tuan Lu sungguh hebat. Tuan Lu, kau terlalu kuat. 900.000 kekalahan malam ini. Ingat transfer ke rekeningku. Dasar pelit keluarga lu kalian. Selalu anak tunggal selama 10 generasi. Sampai padamu, hampir punah. Untuk apa kau mencari uang sebanyak itu? Ditambah 1.500.000 yang kau pinjam sebelumnya. Ingat kembalikan padaku. Gadis ini cantik sekali. Itu dia. Dengar, bermain dart dengan ahli sepertimu tidak seru. Engkau selalu menang. Bagaimana kalau kita biarkan gadis kecil ini mencoba juga? Lempar untukku. Tuan Lu, kalau aku menang, bisakah aku mendapat uang? Aku tidak menyangka dia sematerialistis ini. Kalau kau menang, satu lemparan seharga 200 juta rupiah. Kalau aku menang, biaya sekolah Yuan akan terjamin. Bagus sekali, Zouge. Bidikanmu hari ini bagus sekali. Gadis kecil, sekarang giliranmu. Wah, gadis cantik itu
dalam sekejap mata membuat Tuan Lu kalah 600 juta rupiah. Biasanya Tuan Lu yang menang, biarkan dia rugi kali ini. Adik, kali ini kau dulu yang maju. Jika aku kalah 600 juta rupiah lagi, aku tidak akan sanggup membayarnya, meskipun menjual diri. Tarik napas dalam-dalam. Bidik tepat di tengah. Sekarang juga. Sudah paham? Ya, sudah. Ayo main lagi. Sial, tepat sasaran. Tuan Lu, bagaimana caramu mengajarkannya? Ayo main lagi. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu, Nona Muda. Hebat sekali. Biaya sekolah Yuan-Yuan sudah aman. Tuan Lu, aku menang. Totalnya 6 bidikan. Totalnya adalah 1.200.000.000 rupiah. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Apakah kamu punya seorang putri? Tuan Lu, Anda bercanda. Saya belum menikah. Bagaimana mungkin saya punya anak? Ayo pergi. Kenapa? Kau tertarik padanya? Shenzi, 600.000 rupiah sehari, kau pandai sekali berjualan. Hanya genit saja, sudah jadi ibu-ibu, apa kau tidak tahu malu? Saya menjual minuman, tidak mencuri dan tidak merampok. Apa yang memalukan? Minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Shenzi, kau berani memanggilku anjing. Lihat saja, aku akan menghajarmu. Ayo, buka saja pakaiannya, bukankah dia berpura-pura suci? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Manajer. Shenzi, merayu pelanggan saat menjual minuman, merusak reputasi klub kita. Dengar, Shenzi, dulu aku kasihan padamu sebagai ibu tunggal, makanya aku memberimu pekerjaan ini. Aku tidak menyangka kamu ternyata wanita dengan kehidupan pribadi yang tidak bermoral seperti ini. Ibu tunggal berarti hidupnya tidak bermoral? Begitu besar sikap jahatmu terhadap wanita. Apa kamu tidak dilahirkan oleh seorang wanita? Aku memberimu kelonggaran ya. Apa kamu percaya hanya dengan satu kata dariku, kamu langsung kupecat dan membuatmu menderita? Tapi, ngomong-ngomong, aku suka wanita yang sudah punya anak sepertimu. Kalau saja kamu mau menuruti keinginanku, minuman di ruang VIP, semuanya akan kubiarkan kamu yang jual, bagaimana? Ya ampun, Shenzi merayu manajer, sungguh tidak tahu malu. Pantas saja kinerjamu sangat bagus. Ternyata karena curang, kembalikan uangnya padaku. Manajer sudah punya istri, ini namanya menjadi selingkuhan kan? Ini yang tidak kamu ketahui. Ya, dia punya anak sebelum lulus kuliah. Hamil di luar nikah, apa yang tidak akan dia lakukan demi uang? Sungguh tidak tahu malu. Orang seperti ini seharusnya segera dipecat. Merusak reputasi klub kita. Aku... Tuan Lu datang. Tuan Lu, kedatangan Anda tepat sekali. Shenzi ini menggoda manajer. Kami memang berencana memecatnya. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Bicara apa? Saya bilang pelayan ini kehidupan pribadinya benar-benar kacau, mengembangkan hubungan persaingan yang tidak sehat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan, dia harus dipecat. Uang 600.000 yang didapatnya malam ini, seharusnya dia serahkan semua.
Shenzi, sudah berapa kali saya bilang pada Anda, menggoda saya itu tidak ada gunanya. Saya ini orangnya sangat jujur. Saya tidak melakukannya sama sekali. Shenzi, Anda masih berani menyangkal semua ini? Tadi banyak sekali mata yang melihat Anda tadi bahkan memeluk manajer dan tidak mau melepaskannya. Apakah mungkin kami salah menuduh Anda? Benar, saya bisa bersaksi. Betul, saya juga melihatnya. Tadi hampir saja memeluk manajer dan menciumnya. Benarkah? Saya memang sangat membutuhkan uang, tapi saya tidak menggodanya. Dialah yang punya niat jahat pada saya. Lalu macam apa ini? Saya punya niat jahat pada Anda? Wanita mana di sini yang tidak lebih cantik dari Anda? Saya perlu punya niat jahat pada Anda? Tuan Lu, Shenzi ini hamil di luar nikah. Dia sudah punya anak kandung. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia punya anak? Tuan Lu, siapa tahu wanita ini sudah tidur dengan berapa banyak pria, bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Seharusnya dia langsung dilarang. Benarkah? Kalau begitu, apakah kalian berani memeriksa rekaman CCTV? Setelah melihat rekaman, Anda akan tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Bagi saya tidak masalah. Tapi Anda hanya pekerja paruh waktu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta rekaman CCTV itu? Putar rekamannya segera. Suruh dia pergi. Kirim ke kantor polisi. Bukan, Tuan Lu. Saya manajer klub ini. Anda tidak bisa memecat saya? Pasti baru di sini ya. Apa kau tidak tahu bahwa semua klub di Shenzhen adalah milik Tuan Lu? Saya salah. Kumohon beri saya satu kesempatan, Tuan Lu. Tuan Lu. Bubarlah kalian. Kau tetap di sini. Mengenai kejadian hari ini. Terima kasih. Saya hanya tidak suka melihat mereka memutarbalikkan fakta. Kau tidak bersalah. Tentu saja tidak seharusnya dituduh. Anda benar-benar bijaksana. Pantas Anda bisa menjadi bos. Tuan Lu, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Apa? Malam di hotel 5 tahun lalu itu. Kau begitu proaktif malam itu. Kita bersama sampai pagi. Apa kau sama sekali tidak ingat? Tuan Lu, malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Ya, maafkan saya. Kecelakaan? Tuan Lu, Anda sangat kaya. Saya hanyalah seorang pekerja. Jika bukan karena kecelakaan itu, kita sama sekali tidak akan bertemu. Dan kau jelas-jelas punya anak. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa jangan-jangan aku? Tidak. Dia begitu kaya dan berkuasa. Jika dia tahu Yuan adalah anaknya, dia pasti akan merebutnya dariku. Tuan Lu, ayah anak saya sudah lama meninggal. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi bekerja dulu. Tuan Lu, bagaimana kalau kita selidiki? Saya Lu Cheng Yuan belum berniat untuk berebut menjadi ayah. Mama, tadi aku lihat ayah. Jangan sembarangan mengakui ayah. Rumput di makam ayahmu itu sudah setinggi 2 meter. Ayo pulang. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan tadi malam? Cepat serahkan. Aku hanya membuka warung kecil. Berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan? Apakah kamu menghasilkan uang atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu membiarkan aku melihatnya, kan? Cepat berikan ponsel itu padaku. Semalam hanya menghasilkan beberapa puluh ribu rupiah. Kalau tidak punya uang, kenapa kamu gugup? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Itu uang sekolah untuk Yuan. Kembalikan itu padaku. Nak, lihat berapa banyak uang di ponsel ini. Astaga, di ponsel orang ini ada 1.200.000.000 rupiah? 1.200.000.000 rupiah. Cepat, transfer ke sini. Nenek, jangan mengganggu ibu. Transfer. Menangis. Sepanjang hari kerjanya hanya menangis. Akan aku beritahu ya, kalian berdua, ibu dan anak, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Memasang wajah masam seperti itu, untuk siapa? Aku ini ibumu, mana mungkin aku mencelakakanmu? Lawang Tau, keluarlah.
Apa yang ingin kalian lakukan? Zi, kamu benar-benar untung besar. Lau Wang Tou itu, dia adalah eksekutif tinggi grup Lu. Dia tidak memandang rendah dirimu yang membawa seorang anak. Dia bahkan rela membayar mahar sebesar 300.000 rupiah untuk menikahimu. Kamu harusnya bersyukur, ya. Ibu, pria tua ini sudah memukuli 3 istrinya hingga cacat. Ibu mau aku menikah dengannya? Aku selalu berpikir selama ini ibu hanya pilih kasih. Aku tidak menyangka bahwa ibu sama sekali tidak menganggapku sebagai putrimu. Memukuli istri kenapa? Kalau perempuan tidak patuh, memang harus diberi pelajaran. Tenang saja, orang secantik ini, mana mungkin aku tega menyakitinya. Aku hanya akan mencintaimu dengan baik. Lepaskan? Tidak akan. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Begitu galak sepertinya tidak mudah untuk ditaklukkan. Ya, Wanita itu setelah tidur semalam, dia akan menurut. bagus. Setelah kita tidur bersama, aku tidak yakin kamu tidak akan ikut denganku. Kalian mau melakukan apa? Anakku, antar kakakmu ke kamar pengantin. Kak, demi impian bisnisku, tolonglah berkorban sedikit. Penjahat besar, lepaskan Mami. Jangan sentuh Yuan. Kau masih memedulikannya? Pikirkanlah dirimu sendiri. Yuan. Jika ada bahaya, ingat untuk menelepon paman. Ayah, cepat datang dan selamatkan Mami. Nomor pribadi Anda tidak pernah Anda berikan kepada orang asing. Siapa itu? Halo, Ayah, cepat datang selamatkan Mama. adik kecil, kamu salah sambung. Aku bukan ayahmu. Ayah, jangan tutup teleponnya. Cepat datang selamatkan Mama. Mungkinkah ibu dari anak kecil itu benar-benar dalam bahaya? Adik kecil, di mana rumahmu? Di sebelah rumah, Yuan ada taman kecil. Dasar pembawa sial, berani-beraninya telepon diam-diam. Mau telepon lagi atau tidak? Jika wanita 5 tahun, lalu itu hamil, anaknya pasti sudah sebesar ini. Jangan-jangan ini benar-benar cucu perempuanku tersayang? Anak nakal, cepat pergi selamatkan mereka. Tidak mungkin sebetulan itu, kan? Tuan Lu, jika dilihat-lihat, dia benar-benar mirip putri Anda. Sudah jelas, lihat saja. Persis sama seperti Anda saat masih kecil. Mungkinkah itu benar-benar dari malam 5 tahun lalu? Segera ke sana untuk menyelamatkan mereka. Tuan Lu, kenapa Anda mau datang ke tempat seperti ini? Anak kecil ini tinggal di unit mana? Jangan banyak omong, cepat antar Tuan Lu ke sana. Apa kau tahu? Anak siapa ini? Dia cucu emas dari grup triliunan rupiah. Kalau terjadi apa-apa, apa kau sanggup bertanggung jawab? Tuan Lu, saya akan tunjukkan jalan untuk Anda. Lewat sini, lewat sini. Jangan mendekat. Sungguh berani ya. Hari ini saya akan mendisiplinkanmu dengan baik. Jangan harap. Kenapa dia bisa muncul? Cari mati. Jangan takut, ini aku. Mama. Yuan, sayang, kita sudah aman. Jadi, kamu ini laki-laki liar dari si pembawa sial itu ya? Menyewa beberapa pengawal saja, sudah berani memamerkan kekuatan di depan saya? Saya kasih tahu ya, saya, Shen Tianqi, bukanlah orang yang gampang diremehkan sama sekali. Kamu tahu siapa dia? Dia ipar saya, eksekutif tinggi dari grup Lu. Kamu sekarang berlutut dan membenturkan kepala 50 kali kepadaku, maka masalah ini selesai. Grup Lu itu adalah grup yang nilai pasarnya mencapai triliunan. Kalian cari masalah dengan keluarga kami, kalian habis. Lepaskan. Tuan Lu, saya tidak ada hubungannya dengan mereka.
Kakak Wang, apa kamu tidak salah orang? Bukankah dia laki-laki liar Shen Ziyi? Mana mungkin dia bisa jadi Tuan Lu? Pemimpin grup Lu? Betul-betul. Kakak Wang, kamu pasti salah. Diam. Mana mungkin saya salah? Kenapa kalian tidak berlutut dan memohon ampun kepada Direktur Lu sekarang? Tidak mungkin, Kakak Wang. Kau pasti sedang bercanda, kan? Hai, ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Kalian ini siapa? Berani-beraninya menyentuh nyonya muda dan putri cilik grup Lu. Nyonya muda, putri cilik. Tuan Lu, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kumohon ampuni aku. Usir dari Shenzhen, masukkan ke daftar hitam semua industri. Tuan Lu, Tuan Lu. Mereka sering memperlakukanmu seperti ini. Ziyi, kami ini keluargamu loh. Justru mereka ingin menjualku dan mama dan juga memukul mama. Zhao Yuan, buat mereka merasakan penderitaan yang sama 10 kali lipat. Baik. Mama. Ziyi. Dokter, mengapa dia tiba-tiba pingsan? Kondisi pasien memang sudah tidak baik, ditambah lagi dengan banyak luka luar. Dia seharusnya beristirahat dengan baik sekarang. Mama, kamu sudah bangun? Yuan, jelas-jelas anak kita. Mengapa kamu membohongiku? Benar, dia adalah anakmu. Aku membohongimu. Karena aku takut kamu akan merebutnya. Aku yang salah. Membuat Yuan ikut menderita. Kamu baru saja bangun. Mau melakukan apa? Aku harus kembali bekerja di klub. Aku sudah bolos setengah hari. Kalau tidak segera pergi, gajiku akan dipotong. Aku harus hasilkan uang. Aku tidak bisa membiarkanmu merebut Yuan. Tidak ada yang akan merebut anakmu. Kamu berhenti saja dari pekerjaan itu. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku Menantu perempuanku akhirnya bangun. Aku membawakan ini untukmu. Sup teripang yang kubuat sendiri. Lihat wajahmu pucat sekali. Ayo, makan ini untuk pemulihan dirimu. tidak perlu. Maafkan aku. Pakaian ini adalah karya terakhir desainer papan atas Tiongkok yang dia buat sebelum pensiun. Nilainya lebih dari 20 miliar rupiah, dan ini adalah yang paling nyonya tua sukai. Lebih dari 20 miliar rupiah, bagaimana aku bisa menggantinya? Nyonya tua, aku akan bekerja keras untuk menggantinya. Nenek, Mama tidak sengaja. Jangan marah pada Mama. Sayangku, bagaimana mungkin aku marah pada mamamu? Itu hanya sehelai pakaian. Sekarang, nenek sudah tidak menyukainya lagi. Pulang nanti, ganti saja. Terima kasih, Nenek. Maaf sudah merepotkan Anda. Anak baik, mulai sekarang tinggal saja di rumah kami. Biarkan anak nakal ini mengganti rugi yang layak untukmu dan anak. Tidak. Nyonya tua, saya sudah membuat Anda banyak kerepotan. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Mulai sekarang, urus Ziyi dan anak dengan baik. Kalau berat badan mereka turun sedikit saja, aku akan menuntutmu. Yeay, sekarang aku punya ayah. Tidak ada lagi yang akan memanggilku anak haram. Bu, aku mengerti. Karena anak, dia terpaksa bertanggung jawab pada kami. Dia pasti sangat membenciku, ya. Ayah, rumahmu besar sekali. Mulai sekarang, ini juga rumah Yuan. Yuan suka? Suka. Selamat datang di rumah Nyonya Muda. Ziyi, cepat kemari. Ini pertama kalinya kalian datang ke keluarga Lu. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah pertemuan untuk kalian. Uang tunai sebesar 17.760 juta rupiah. 10 villa pemandangan sungai. 1000 kati emas. 20 mobil mewah kelas miliaran rupiah. Waktunya sempit.
Hanya ini yang bisa disiapkan. Suka? Nyonya besar, semua ini terlalu berharga, kami sungguh tidak bisa menerimanya. Nenek, kami tidak boleh menerima semua ini. Apa artinya semua ini? Kalian adalah anggota keluarga Lu, memiliki beberapa rumah mewah, memiliki beberapa mobil mewah. Bukankah itu hal yang sewajarnya? Terima kasih, Nyonya besar. Nah, begitu lebih baik. Ayo, saya akan mengajak kalian ke tempat yang bagus. Ziyi Yuan, pusat perbelanjaan. Ini milik keluarga Lu kita. Ambil saja apapun yang kamu suka. Benarkah nenek? Nenek baik sekali. Tidak perlu memilih. Apapun yang kamu suka akan jadi milikmu. Mami, aku suka semua baju ini. Aku tidak tahu harus pilih yang mana. Tidak perlu memilih. Semuanya milikmu. Gesek kartunya. Wah, aku suka semua mainan ini. Gesek kartunya. Kemas semuanya. Gesek kartunya. Nyonya besar, menurut Anda, barang-barang ini harus ditaruh di mana? Barang-barang cucu perempuan kecil, itu kirimkan ke kamar putri. Dan barang-barang nyonya muda, kirimkan ke kamar tuan muda. Baik. Gawat, tinggal sekamar dengan Lu Cheng Yuan pasti akan sangat canggung. Nyonya besar, bagaimana jika dikirimkan ke kamarku saja? Apa maksudmu kamarmu atau kamarnya? Bukankah kamar Cheng Yuan itu juga kamarmu? Mulai sekarang, kalian akan tidur bersama? Tidur bersama? Tentu saja, tubuhmu sangat lemah, jadi perlu ada yang selalu menjagamu. Anak nakal ini setiap hari energinya tinggi sekali. Seharusnya dia yang menjagamu. Ibu, aku mudah terbangun. Dan biasanya sangat sibuk. Aku akan mengganggunya. Apakah pekerjaan lebih penting daripada istrimu? Keluarga Lu kita sudah cukup kaya. Kamu tidak perlu bekerja keras sampai segitunya. Ziyi, jika dia tidak merawatmu dengan baik, beritahu aku akan memberinya pelajaran. Jika ada kesalahpahaman lagi, 1 kali tidur akan menyelesaikan masalah. Yuan, ikut nenek. Kenapa panas sekali? Aku perlu menyampaikan satu hal. Yuan adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Aku tidak ingin dia dibesarkan dalam keluarga orang tua tunggal. Jadi, kita menikah kontrak. Aku tahu kamu sangat membutuhkan uang. Aku akan memberikanmu 1 miliar rupiah setiap bulan. Tapi syaratnya, kamu dan Yuan harus tetap tinggal di keluarga Lu. Keluarga dengan orang tua lengkap yang sehat memang lebih baik untuk tumbuh kembang anak. Bisakah Yuan segera masuk sekolah dasar? Dia bahkan belum pernah ke taman kanak-kanak. Aku bekerja di klub malam untuk mencari uang karena... Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan segera mengaturnya. Tadi kamu bilang menghasilkan uang karena... Apa? Tidak ada apa-apa. Ayo tidur. Aku akan membereskan beberapa dokumen. Kamu istirahat lebih awal. Shen Ziyi, dia tidur bersamamu hanya demi Yuan. Lu Cheng Yuan tidak mungkin tertarik padamu. Yuan, makan yang banyak ya. Halo. Shen Ziyi, kamu sudah bolos beberapa hari yang lalu. Kalau hari ini kamu tidak datang lagi, gaji bulan ini jangan harap bisa dapat sepeser pun. Baik, saya akan segera ke sana. Ada apa? Saya harus pergi bekerja sekarang. Yuan saya serahkan kepadamu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti? Anak ini adalah tanggung jawabmu. Cepat atau lambat kita akan bercerai. Ini adalah pekerjaanku. Aku pergi dulu.
Ternyata dia sudah tidak sabar, ingin bercerai denganku. Papa, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Mama bekerja? Wah, bukankah ini kembang kampus Jiangda kita? Kenapa dia sekarang bekerja di klub malam? Dulu kamu peringkat pertama di jurusan kita, Low. Ayo teman-teman, lihatlah siapa ini. Dewi dan murid terpintar sekolah kita, ternyata sekarang bekerja sebagai pelayan minuman. Wah, Shen, kembang kampus sekarang. Sukses bekerja di sini ya. Ayo, minum bersamaku, teman lama. Maaf, saya hanya menjual minuman, bukan menemani minum. Cih, di sekolah Sok Suci, sudah keluar dan menjual minuman, masih saja jual mahal. Aku minta kamu menemaniku minum itu, memberimu kehormatan. Shen Ziyi, jika kamu tidak memberiku kehormatan, ini teman lamamu, awas nanti aku akan melaporkanmu. Sudah aku bilang aku tidak melayani minum. Jika kalian ingin mengajukan keluhan, silahkan lakukan sendiri. Kembali ke sini, siapa yang mengizinkanmu pergi? Orang jahat besar, kalian tidak boleh mengganggu mamiku. Dasar anak haram, berani-beraninya menghinaku seperti itu. Tolong jaga perkataanmu. Yuan bukan anak haram. Kalau begitu, suruh ayahnya datang ke sini dan tunjukkan pada kami. Panggil saja. Panggil. Ada apa ribut-ribut? Astaga, Nona Zhou, jarang sekali Anda mengunjungi tempat ini. Manajer, karyawan kalian punya temperamen yang tinggi ya. Shen Ziyi, cepat minta maaf kepada Nona Zhou. Sebentar lagi pemilik besar di balik klub kita, Tuan Lu, akan datang untuk inspeksi. Jangan membuat masalah apapun denganku. Kalian tidak boleh mengganggu mamiku. Jadi, kalau tidak, aku akan memanggil ayahku untuk datang dan membereskan kalian. Dasar anak haram. Kalau begitu, suruh ayahnya datang ke sini dan tunjukkan pada kami. Zhou Xiaolan, kalian tahan dia. Tante jahatnya ganggu mami. Yuan, cepat cari ayah. Cepat pergi. Ingin kabur? Shen Ziyi, aku adalah orang yang berlapang dada. Asal hari ini kau berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku bisa menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku tak berbuat salah. Kenapa aku harus meminta maaf? Shen Ziyi, jangan buat masalah. Tuan Lu akan segera datang. Jika ini memengaruhi kesan Tuan Lu terhadap klub kami dan dia tidak mau berinvestasi pada kita, kau bisa menanggung akibatnya. Dia memang sudah membenciku. Jika Lu Cheng Yuan melihatku dalam kondisi yang menyedihkan ini, dia mungkin akan makin meremehkanku. Maafkan aku. Aku bilang berlutut dan meminta maaf. Lepaskan aku tidak akan berlutut. Benarkah? Siapa berani suruh orangku berlutut dan minta maaf? Kamu tidak apa-apa? Ayah, dia yang menindas ibu. Kamu adalah pria simpanan, Shen Ziyi ya. Kau berani memukulku? Lanjutkan, pukul dia sampai muntah darah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Asik, orang jahatnya sudah lari. Direktur Lu. Kau tidak melindungi karyawanmu sendiri, malah berpihak pada orang luar. Maafkan saya salah. Direktur Lu, saya benar-benar tidak tahu Nona Shen adalah istri Anda. Tempat ini kacau. Tempat ini sudah tidak perlu ada lagi. Tutup total tempat ini. Saya tahu saya salah. Direktur Lu, berikan saya satu kesempatan lagi. Saya tahu saya salah. Direktur Lu, saya benar-benar salah.
sudah selesai. Semua sudah benar-benar berakhir. Klub malam sudah ditutup. Istirahatlah yang baik untuk pulihkan kesehatanmu. Setelah sembuh, kau boleh melakukan apa saja. Badanmu basah kuyup, pergi dan mandi. Biar aku keringkan rambutmu. Biar aku sendiri saja. Kalau rambutmu tidak kering, nanti masuk angin malah lebih repot. Mengapa kau tertawa? Apa yang kau tertawakan? Kenapa dia harus sedekat ini? Siapa? Nyonya tua bilang, Nyonya muda kedinginan, dan sengaja menyuruhku membawakan minyak esensial penghangat badan ini. Nyonya muda, Tuan muda, Nyonya tua berpesan khusus. Minyak esensial penghangat badan ini harus dioleskan ke seluruh tubuh, baru akan mencapai hasil terbaik. Seluruh tubuh? Seluruh badan? Mama Liu, bagaimana kalau kamu saja yang masuk dan membantuku mengoleskannya? Tuan muda, Nyonya besar sengaja berpesan, minyak esensial penghangat ini harus Tuan muda sendiri yang mengoleskannya kepada Nyonya muda. Nyonya besar bilang, Tuan muda harus menjalankan tanggung jawab seorang suami. Suami, di dalam hatinya, dia juga tidak menganggapku sebagai istrinya, bukan? Baik, aku mengerti. Tuan muda, ingatlah baik-baik, punggung dan dada bagian depan adalah bagian yang paling mudah kedinginan. Harus dioleskan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau aku melakukannya sendiri saja? Mama Liu bilang, ini harus dioleskan ke seluruh badan. Biar aku saja. Tapi, Tidak ada tapi. Kalau kamu tidak cepat bertindak, aku akan membantumu melepaskannya. aku lepas. Santai. Awalnya memang akan sedikit dingin, sebentar lagi juga pasti akan terasa panas. Tahan sebentar. Apa yang kamu lakukan? Mama Liu bilang, minyak esensial ini harus dioleskan ke seluruh badan. Jadi, semua ini harus diolesi. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa. Aku akan menutup mata. Kamu menutup mata, siapa yang tahu kamu mengoleskannya kemana saja? Cepatlah. Kalau tidak, ini tidak hanya sekadar pijatan saja. Baiklah kalau begitu, cepatlah. Belum selesai juga. Mamiku, aku ingin tidur bersamamu. Aku baru saja bermimpi buruk. Aku akan ke ruang kerja merapikan dokumen. Istirahatlah dulu. Shenzi, kalian memang menjalani pernikahan kontrak. Dia hanya memperhatikan Yuan-Yuan, baru bisa bersikap sebaik ini kepadamu. Aku berencana mengadakan pesta pengakuan agar semua orang tahu Yuan-Yuan adalah putriku Lu Chengyuan. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan status Nyonya muda agar tidak ada yang berani menyakitinya? Kamu terlalu banyak bicara.
Sudah jelas Anda menyukainya, tapi tidak mau mengakuinya. Dasar pria yang munafik. Mana mungkin aku menyukai wanita matre sepertinya? Ini bukan masalah yang harus dipikirkan oleh Anda, yang bergaji 200 juta rupiah sebulan. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Baik. Apa kalian dengar? Tuan muda sepertinya sedang diam-diam menyiapkan pesta. Tentu saja, katanya pestanya sangat megah. Semua pejabat dan orang terhormat di Shenzhen akan hadir. Pesta apa yang begitu megah itu? Apa masih perlu ditanyakan lagi? Tuan muda juga sudah berusia 30-an, pasti sedang mempersiapkan pesta pernikahan. Pernikahan dengan nona dari keluarga mana? Dengan status tuan muda kita, pasti nona dari keluarga besar kelas atas. Lalu bagaimana dengan nona Shen? Apalagi yang bisa terjadi? Ia sudah mendapatkan keberuntungan besar karena bisa melahirkan nona Yuan Yuan untuk tuan muda. Apalagi yang ia harapkan? Apa yang kalian bicarakan ini? Menggosip sembarangan? Apa kalian tidak ingin tinggal di keluarga Lu lagi? Nyonya muda, Tuan muda ingin Anda membawa nona Yuan Yuan pergi ke aula perjamuan keluarga Lu. Baik. Tuan Lu mengadakan pesta, ini dengan mengundang semua putri, bangsawan dari Shenzhen. Kurasa ia ingin memilih salah satu dari mereka sebagai tunangannya. Aku juga cukup menarik. Jika Tuan Lu tertarik padaku, bukankah keluarga Li kita akan menjadi sangat sukses? Oh, pengemis dari mana ini? Berani-beraninya membawa anak kecil untuk merebut Tuan Lu? Jangan bilang begitu tentang ibuku. Oh, anak haram ini tidak senang. Apa aku salah bicara? Tidak tahu. Diri siapa kalian? Pesta yang diselenggarakan oleh Tuan Lu ini, apa pantas orang rendahan seperti kalian ikut campur? Ini pesta yang diadakan. Ayahku, kenapa aku dan ibu tidak boleh datang? Ayah? Ayahmu itu Tuan Lu? Ya. Memang ibu dan anak secepat ini sudah mencari ayah, tidak mengakui ayah sendiri, sungguh tidak tahu malu. Beraninya kau menghina putriku? Memangnya kenapa kalau aku menghina kalian? Dua orang rendahan yang hanya berkhayal. Asisten Zhao, cepat tangkap mereka. Berani-beraninya berangan-angan menggoda Tuan Lu. Memang harus diusir. Kalian tamatlah. Hei, bawa dia pergi. Asisten Zhao, kau salah orang. Aku menyuruhmu menangkap mereka. Berani mengganggu nyonya muda dan putri. Cilik keluarga Luku. Cari masalah. Nyonya muda, putri-putri cilik. Bawa dia turun. Jangan pernah muncul di depan Tuan Lu lagi. Aku salah, maafkan aku. Asisten Zhao, ampuni aku, ampuni aku. Nyonya muda, nona kecil. Pesta akan dimulai tepat pukul 12. Kalian bisa berkeliling, tapi jangan pergi terlalu jauh. Terima kasih. Terima kasih, Paman Zhao. Kenapa kalian sungkan begitu padaku? Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu tidak apa-apa, Yuan Yuan. Keluarga Lu memang keluarga Lu. Bahkan aula pestanya begitu megah. Tentu saja. Shen Ziyi, kenapa dia ada di sini lagi? Dasar menghantui. Jangan-jangan dia sudah tidak bisa kerja lagi di klub itu, lalu lari ke keluarga Lu, jadi pelayan? Siapa dia? Dia ya. Dia adalah primadona kampus kita yang hamil di luar nikah. Kurasa sekarang dia jadi pelayan di keluarga Lu. Kalau tidak, dia tidak punya hak berada di sini. Sungguh tak tahu malu. Seorang pelayan masih membawa anak ke pesta, mencari makan gratis. Shen Ziyi. Zhou Xiaolan, kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku di sini. Aku ini tamu penting di sini. Sedangkan kamu, kalau bukan karena jadi pelayan di keluarga Lu, kamu juga tidak punya hak untuk berada di sini, kan? Minggir. Aku malas berurusan dengan orang bodoh. Aku tidak mau minggir. Kamu bisa apa? Shen Ziyi, lantainya kotor. Cepat bersihkan sekarang juga. Awas kalau aku lapor pada Tuan Lu. Apa hakmu memerintahku? Karena suamiku adalah kepala bagian personalia. Status 1000, 10.000 kali lipat lebih baik darimu. Shen Ziyi, berhenti di sana. Awei, lihat ini,
Sekarang bahkan pelayan di rumah Tuan Lu berani mengabaikanku. Aku perintahkan kau, bersihkan lantai ini sampai kinclong. Dan minta maaf sambil membungkuk kepada pacarku. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kalian berdua orang jahat. Tidak pantas memberi perintah pada mamiku itu. Kau, anak liar kecil, beraninya kau menghinaku. Ini cincin Tuan Lu. Ini adalah cincin Tuan Lu. Menurut informasi dari dalam, Tuan Lu pernah memberikan cincinnya kepada nyonya muda. Mungkinkah dia adalah nyonya muda keluarga Lu? Paman melindungi bibi jahat itu. Paman juga orang jahat. Nona kecil, Anda salah paham. Saya bukan orang jahat. Nyonya muda, maafkan saya. Saya tadi tidak mengenali Anda. Awei, apakah kau yakin salah mengenali orang? Tuan Lu adalah orang terkaya di Shenceng, seorang pria yang benar-benar istimewa. Mana mungkin dia menyukai wanita murahan seperti ini? Bukankah ini cincin Tuan Lu? Mungkinkah pencuri itu adalah Shen Ziyi? Ya, mereka bilang ada pencuri. Mungkin saja itu Shen Ziyi. Pikirkan baik-baik, jika dia benar nyonya muda, apakah dia akan berpakaian sesederhana ini? Bagus. Kau berani mencuri cincin Tuan Lu dan berpura-pura menjadi nyonya muda Tuan Lu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Shen Ziyi, kau tidak menyangka. Kau akhirnya terbongkar olehku. Kau pencuri? Zhou Xiaolan, jangan suka menyebar fitnah. Ibuku, bukan pencuri. Kalau begitu, coba katakan, dari mana asal cincin ini? Jangan-jangan kau mau bilang, cincin ini pemberian dari Tuan Lu? Ini memang pemberian dari Tuan Lu kepadaku. Wanita murahan macam apa dirimu ini? Setidaknya buatlah alasan yang masuk akal. Dipecat dari kampus karena hamil di luar nikah saat kuliah. Sekarang tidak hanya membawa anak perempuanmu untuk mencari makan gratis di aula perjamuan, tapi juga berani mencuri barang milik Tuan Lu. Orang sepertimu seharusnya tidak ada di sini. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Segera usir dia. Usir dia. Awei, kita ambil kembali cincin Tuan Lu. Siapa tahu Tuan Lu akan memberi kita hadiah. Kau mau apa? Kau menolak perlakuan baik dan memilih hukuman. Kembalikan barang itu padaku. Barangmu? Apa kau pantas memilikinya? Cepat kembalikan barang ibuku. Yuan, cepat kemari. Jangan sentuh putriku. Aku tidak mau cincin itu lagi. Kalian kembalikan Yuan padaku. Kau ingin kami melepaskan putrimu? Mudah saja. Berlutut dan hormat padaku. Dan akui bahwa cincin itu kau curi. Bagaimana? Apakah kesepakatan ini cukup menguntungkan, bukan? Mama mengajariku, aku tidak boleh berlutut pada orang jahat. Tidak mau berlutut, ya? Kalau begitu, biarkan putrimu yang memohon maaf untukmu. Hanya saja, agak kasar dalam bertindak. Lengan dan kakinya kecil begini. Jika dipaksa berlutut, sepertinya akan mudah patah, ya? Kalau ada masalah, hadapi aku. Kalian mengganggu seorang anak. Ini perbuatan macam apa? Bukankah dia anak haram yang kau lahirkan karena hamil di luar nikah? Anak haram tidak pantas berada di dunia ini. Aku dengar dulu, demi anak haram ini, kau bahkan sampai menjual diri di klub. Sungguh, kasih ibu yang luar biasa. Yuan bukan anak haram. Yuan punya ayah. Apa? Kau tidak mungkin mau bilang ayahmu adalah Tuan Lu, kan? Ibumu mengajarimu begini, pergi keluar dan berbohong? Ayahku adalah Lu Cheng Yuan. Anak ini mau mengakui Tuan Lu sebagai ayahnya, dia sudah gila ya. Kau mau berlutut atau tidak? Aku berlutut. Aku berlutut. Lepaskan putriku. Siapa yang berani menyuruh orangku berlutut? Yuan. Jangan takut. Ayah. Oh, ternyata kau lagi ya. Waktu itu suamiku tidak ada.
membuatmu di atas angin. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dia suamimu? Bukan. Awei, mengapa kau takut? Kau adalah manajer Departemen Personalia Grup Lu. Menyelesaikan si kecil tak berdaya ini tentu sangat mudah. Diam. Qianwei, kau berani memukulku? Apa yang kau takutkan? Dia hanya membawa beberapa pengawal saja. Apa hebatnya itu? Bodoh. Tuan Lu, aku tidak akrab dengan wanita itu. Aku juga bukan suaminya. Aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Lu, kau ternyata Tuan Lu. Tidak akrab? Tadi saat kau mencengkeram putriku, kau tidak berkata begitu. Tuan Lu. Aku tidak tahu kedua orang ini adalah nyonya muda dan putri kecil. Ampuni nyawaku. Shen Ziyi, ternyata benar-benar nyonya muda. Zhao Yuan? Qianwei, kau sudah dipecat. Mulai sekarang keluar dari Shenzhen dan dilarang untuk bekerja di seluruh industri. Aku tidak bersalah, Tuan Lu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tuan Lu, aku salah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua karena dia. Dia yang menghasut saya untuk melakukan ini. Tidak bisa begitu, suamiku. Kau tidak bisa menyalahkan ini sepenuhnya padaku. Siapa suamimu? Apa kita akrab? Pergi sana. Dasar pembawa sial. Ayo, buang mereka keluar. Tuan Lu, saya sungguh menyesal. Tolong maafkan saya kali ini. Apakah saya orang yang harus kau mintai maaf? Shen Ziyi, saya benar-benar menyesal. Saya seharusnya tidak menghinamu karena putus sekolah. Saya juga seharusnya tidak menghinamu dan anakmu yang bekerja di tempat hiburan. Saya salah. Demi persahabatan kita dulu sebagai teman sekamar. Tolong, mintakan belas kasihan kepada Tuan Lu. Tolong ampuni saya kali ini, Ziyi. Dia pergi ke tempat hiburan, ternyata demi Yuan. Juga putus sekolah karena kecelakaan itu. Ternyata saya benar-benar salah paham padanya. Saya rasa kau tidak menyesal. Kau hanya takut. Teman sekamar, saat kuliah, kau selalu menargetkan saya, menyebarkan rumor buruk tentang saya. Tadi di pesta, kau juga mempermalukan saya dan putri saya. Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Bawa mereka pergi. Saya salah. Maafkan saya, Tuan Lu. Maaf, akhir-akhir ini saya sibuk menyiapkan pesta untukmu. Belum sempat memberikan penjelasan yang jelas. Kau benar-benar menyiapkannya untuk saya? Ini adalah pesta pengakuan keluarga yang secara khusus aku siapkan untuk kalian. Mari, kuperkenalkan kepada semua orang, Yuan adalah putri keluarga Lu. Tidak kusangka, dia benar-benar putri Tuan Lu. Kata orang, Tuan Lu tidak menyukai wanita. Tampaknya itu karena adanya putrinya, baru dia memperlakukannya secara berbeda. Siapa bilang tidak? Keluarga Lu memang selalu memiliki keturunan yang sangat sedikit. Putri ini mungkin akan menjadi pewaris keluarga Lu di masa depan. Dengan putri yang merupakan calon pewaris seperti itu, meskipun Tuan Lu tidak menikahinya, dia akan tetap terjamin seumur hidupnya. Apa sebenarnya artinya status ibu terangkat berkat putranya? Ini contohnya. Yuan adalah putriku. Dan Shen Ziyi adalah nyonya muda, keluarga Lu yang sah. Siapapun yang berani menghina Shen Ziyi di sini, sama saja menghina Lu Chengyuan. Tuan Lu, apakah pesta ini benar-benar disiapkan untukku dan Yuan? Direktur Lu, Nona sudah datang. Sekarang, dia memintamu untuk menjemputnya sendiri. Sifatnya masih seperti itu. Yuan, biarkan pelayan yang menjaganya sebentar. Kau pergi dan ganti gaun dengan Mama Liu. Gaun itu sepertinya sangat cocok untuknya. Ayo. Nyonya muda, aku akan membawamu untuk mengganti gaun. Kemana perginya bocah sialan itu? Mengapa dia datang setelah sekian lama sekali? Ini pasti orang yang benar-benar akan dinikahi Lu Chengyuan. Di matanya, aku hanyalah ibu dari Yuan.
Tentu saja mereka memang pasangan serasi. Meskipun aku sangat menyayangi Yuan Yuan, sudah waktunya aku pergi. Mami, Mami. Mami, kamu cantik sekali. Yuan Yuan, seandainya suatu hari ayah dan ibu harus berpisah, kamu akan ikut ibu atau ikut ayah pergi? Ayah sangat baik pada kita. Kenapa kita harus berpisah dengan ayah? Aku hanya bercanda. Kalau begitu, jangan menangis. Kita sekeluarga pasti akan selalu bersama selamanya. Yuan Yuan ikut denganku, bahkan tidak akan bisa bersekolah. Biarlah dia tinggal bersama ayah kandungnya saja. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Mau kupanggilkan dokter pribadi? Aku tidak apa-apa. Ayo, pestanya akan segera dimulai. Ayo, aku akan mengantar kalian ke aula pesta. Dia benar-benar cantik sekali. Dan kebetulan yang sangat tidak pas, kami memakai model yang sama. Sudah dibilang, memang perlu dilihat untuk mengetahui perbedaannya yang mengejutkan. Pakaian yang sama dikenakan oleh orang yang berbeda, hasilnya benar-benar berbeda. Benar sekali. Kali ini ada pertunjukan menarik. Nona besar bisa dibilang putri mahkota Shenceng, statusnya sangat terhormat. Apapun yang ia kenakan, tidak ada duanya. Ia paling benci jika ada orang lain yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Kalung dan antingnya sama, itu masih bisa diterima. Tapi gaun pestanya juga sama. Tidak heran Nona besar marah. Masih ingatkah dulu pernah ada orang yang memakai baju yang sama dengannya? Nona besar langsung memarahinya di tempat. Dan orang itu nyaris saja busana yang dikenakannya melorot. Betapa malunya saat itu. Bagaimana kalau aku kembali dan ganti pakaian saja? Kenapa? Ada orang lain yang lebih cocok memakai gaun ini daripadaku. Shen Ziyi ini cukup tahu diri juga. Sayangnya, sudah terlambat. Betul. Nona besar sudah melihatnya. Dia masih ingin kabur, mimpi saja. Sebentar lagi akan ada yang busananya melorot. Kalian sedang mengajariku bagaimana harus bertindak. Dengarkan aku semua. Baju Ziyi ini sengaja aku jahit sesuai ukurannya. Jika aku dengar kalian membicarakannya lagi, jangan salahkan aku jika hari ini aku buat kalian tidak bisa bicara. Iya, ya. Kau Yuan-Yuan kan? Lucu sekali. Setelah aku pergi, dia pasti akan menjaga Yuan Yuan dengan baik. Jadi, aku juga merasa lega. Kau akan menjaga Yuan Yuan dengan baik, kan? Tentu saja. Dia sudah seperti anak kandungku sendiri. Pantas saja kau, bunga kampus, Jiangda saat itu. Baju ini di tubuhmu lebih cocok daripada di tubuhku. Anda terlalu memuji. Aku tidak berani membandingkan diri dengannya. Aku sempat mengambil cuti kuliah di tengah jalan. Anda dan Lu Chengyuan sangat serasi. Di kemudian hari, Anda harus memperlakukan Yuan Yuan seperti anak kandung sendiri. Bisakah? Kau salah paham ya. Maksudnya? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lu Xiwen. Aku adalah kakak kandung Cheng Yuan. Kakak kandung? Maafkan aku. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Tidak apa-apa jika kau tidak mengenalku. Namun, adik iparku yang baik, apakah ini cemburu? Aku tidak. Jadi, jamuan malam ini Benar-benar disiapkan untukmu dan Yuan Yuan.
Pesta malam ini, aku ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah putri kandungku, Lu Chengyuan, Shen Yuanyuan, dan juga calon pewaris tunggal keluarga Lu. Sementara Shen Ziyi adalah istriku Lu Chengyuan, nyonya muda tunggal keluarga Lu. Jika ada yang tidak menghormatinya, itu berarti mencari masalah dengan keluarga Lu. Nyonya muda, tidak perlu terlalu tegang. Tuan Lu mengadakan pesta ini secara tersurat untuk mengenalkan Nona Yuanyuan. Namun secara tersirat, ini untuk membuktikan identitas Nyonya. Sebenarnya bos sangat menyukai Nyonya, hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Satu kata lagi, bonus tahunanmu hangus. Kalian jangan bercanda denganku. Adikku, yang satu ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Tenang saja, Zi. Aku sudah jadi kakaknya bertahun-tahun, dia belum pernah sebegitu peduli padaku. Kak, Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Dasar jalang, kau membuatku diasingkan dari seluruh industri. Aku akan menghabisimu. Kau tidak boleh membunuhku, aku punya kartu asmu. Lain kali kalau aku melihatmu, akan kuhajar kau. Shen Ziyi, kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. sudah selarut ini, kenapa belum istirahat juga? Aku lihat kau masih sibuk, jadi kubawakan makanan untukmu. Ada apa ini? Tidak apa-apa, tadi tidak sengaja tersiram air panas. Hal-hal seperti ini, serahkan saja pada pelayan. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Bagaimana kalau kau minum sup jamur salju ini dulu? Kenapa tidak diminum? Ini makanan ringan tengah malamku. Saya ingin memberikan Yuanyuan. Seorang adik. Tunggu sebentar. Kata dokter, saya masih harus memulihkan diri selama sebulan. Masih kurang beberapa hari. Saya tahu batasnya. Batasanmu terlalu besar. Lu Chengyuan. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, aku bisa membantumu. Kesehatan itu penting. Dengar, tidurlah. Shen Ziyi, jasa baik apa yang kamu tanam di kehidupan sebelumnya? Hei, kamu dengar tidak? Katanya tuan muda masih tidur di kasur lipat. Apa yang aneh tentang itu? Pria mana yang tidak suka? Yang muda dan cantik, lagi pula nyonya. Muda sudah pernah melahirkan. Mana? Mungkin tubuhnya semenarik gadis-gadis muda itu? Mungkinkah dia tidak menyentuhku di malam hari? Benar-benar karena aku tidak sebaik gadis-gadis muda itu? Tapi tuan muda tidak tertarik pada wanita. Apalagi ada Nona Yuanyuan ya. Itu karena dia belum bertemu dengan yang dia sukai. Kalau sudah bertemu, bukankah dia akan mendekat juga? Kakak sudah berpengalaman. Di dunia ini, tidak ada pria yang tidak hidung belang. Kecuali dia impoten. Coba lihat saja tuan muda, apakah dia terlihat seperti pria yang impoten? Kalian sedang bergosip lagi di sini. Tidak mau bekerja di keluarga lu lagi? Nyonya muda. Nyonya muda, jangan dengarkan omong kosong dari para pelayan ini. Saya percaya Lu Chengyuan pasti bukan orang seperti itu. Pasti bukan... Mama,
Hari ini kamu tidak pergi ke kantor? Hari ini cuacanya sangat bagus, dan semua masalah sudah hampir selesai. Yuan pernah bilang, dia ingin bermain Lego. Ayo kita pergi bersama. Mama, bolehkah kita pergi bermain Lego? Boleh. Salam hormat, Tuan Lu. Putri Anda tampaknya sangat menyukai tempat ini. Sekarang ada promosi untuk kelas Lego orang tua dan anak. Apakah Anda tertarik? Saya dan Shenzi memang seharusnya lebih sering menemani Yuan. Ayo, kita bicara. Silakan. Di mana manajer kalian? Dia akan datang sebentar lagi. Mohon tunggu sebentar. Tuan Lu, menghadapi istri yang kusam dan tua sepanjang hari, pasti sangat membosankan ya. Wanita itu tidak hanya tidak bisa berdandan, dia juga punya stretch mark kehamilan yang menjijikkan. Saya berbeda. Saya rutin berolahraga, tubuh saya kencang. Setiap hari, saya bisa memberimu pengalaman yang berbeda. Zhou Xiaolan. Pergi. Aku tidak tertarik padamu. Lu Chengyuan, tidak kusangka kau adalah orang seperti ini. Mami, bukankah Mami datang untuk mencari papi? Kenapa Mami kembali lagi? Dia tidak pantas menjadi papimu. Mami. Ziyi, kau pasti akan baik-baik saja. Dengarkan kata dokter, jadilah anak baik ya. Apakah Mami akan baik-baik saja? Mama pasti akan baik-baik saja. Pasien kehilangan banyak darah, membutuhkan golongan darah B. Stok darah di bank darah sudah habis. Ambil darahku, golongan darahku B. Jaga Yuan baik-baik. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Operasinya sangat sukses. Dia hanya mengalami kelelahan saraf dan pingsan akibat anemia. Untungnya, dia dibawa tepat waktu. Setelah istirahat sebentar, dia akan pulih. Syukurlah baik-baik saja. Syukurlah baik-baik saja. Hanya saja Tuan Lu, kelelahan saraf nona muda, mungkin berkaitan dengan masalah psikologisnya. Anda bisa lebih banyak berkomunikasi dengannya. Saya mengerti. Kesehatan mental. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi yang tidak aku ketahui? Masih sakit? Lu Chengyuan, saya tahu kita bersama hanya karena Yuan. Setelah saya pulih dari sakit ini, perjanjian kita berakhir sampai di sini saja. Saya akan meninggalkan keluarga Lu, tetapi Yuan harus ikut dengan saya. Nanti saya akan mengizinkan kalian bertemu. Kenapa kamu berpikir begitu? Bukankah ini faktanya? Mama, saya mau Mama. Saat ini kamu tidak punya uang sepeser pun, dan tidak punya tempat tujuan, dan juga tidak akan bisa mengurus Yuan dengan baik. Kamu harus tenangkan diri dan fokuslah pada penyembuhan. Saya akan membawa Yuan masuk. Mami, Yuan tidak bisa menahan Mami. Tidak apa-apa, Yuan. Ini sungguh tidak ada hubungannya denganmu. Mama sudah baik-baik saja sekarang. Ziyi, kenapa bisa jatuh dari tangga begitu saja? Nyonya tua, kakak ipar, saya sudah baik-baik saja. Lu Chengyuan, suami macam apa kamu ini? Ini salah saya. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ziyi? Ziyi,
Karena kamu sangat ingin meninggalkan keluarga Lu, memaksamu tidak akan membuatmu bahagia. Kalau begitu saya akan mengembalikan kebebasanmu. Yuan-Yuan, Mama akan pergi membereskan semuanya dulu. Beberapa hari lagi, Mama akan kembali menjemputmu untuk pergi. Mama, jangan pergi. Kak, Bagaimana kau menemukanku? Kak, cepatlah pulang bersamaku. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Jangan panggil aku, Kak. Aduh Kak, ibu dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan mobil, dirawat di ICU. Dokter bilang ini masalah beberapa hari lagi. Dia ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Bagaimana mungkin dia mengalami kecelakaan mobil jika dia baik-baik saja? Jika aku berbohong padamu, biarkan aku mati tanpa tenang. Kak, ingatlah jasa baiknya karena telah membesarkanmu. Cepat temui dia untuk yang terakhir kalinya. Mengapa kau membawaku kemari? Kau tidak bisa lari lagi? Hahaha. 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 Benar-benar masih muda, ya? Kalian membohongiku lagi. Shenzi, ku dengar kau tinggal di rumah orang kaya, tapi kau tidak disayangi di sana. Terakhir kali kau berhasil kabur, tapi kali ini kau harus patuh dan ikuti kata-kata kami. Tempat ini sangat sepi, tahu. Dan Tuan Laulito, dia juga menyukaimu. Benar. Meskipun namaku Laulito, tapi aku tahu cara memanjakan wanita. Kalian tidak akan bisa. Sangat berapi-api. Aku suka yang seperti ini. Hahaha. Aku sudah membawakan orang ini padamu. Mana uangnya? Tenang saja. Uangnya sudah kusiapkan sejak tadi. Tunggu sebentar. Tidak kurang sedikit pun. Ibu, kadang-kadang aku benar-benar meragukan apakah aku benar-benar anak kandung ibu. Melakukan ini, apa ibu tidak takut kena karma? Jujur saja ya, kau hanyalah anak pungut yang kami ambil dari tumpukan jerami. Kalau bukan karena uang, mahar ini, aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup, tahu. Di dunia ini, tidak punya uanglah yang akan kena karma. Sekarang urusan uang sudah selesai, bermainlah yang baik. Cepat pergi. Jangan ganggu urusanku. Hahaha. Sayangku, mari kita mulai dunia kita berdua. Tuan Lu, Nyonya Muda menghilang. Ada apa? Orang-orang kita mengikuti Nyonya Muda sampai ke gang kecil, lalu kehilangan jejaknya. Meskipun harus membalikkan seluruh kota Shenzhen, kau harus menemukannya. Baik. Sayang kecil, aku sarankan kamu menyerah baik-baik. Jangan melawan tanpa hasil. Dengarkan saja abang ini. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Semakin kamu melawan, semakin aku menyukainya. Wajah mungilmu ini masih lembut ya. Biarkan abang menciummu sebentar. Berani menyentuhku? Apa kamu tidak takut gigi depanmu copot? Dasar jalan kecil, beraninya kamu menggigitku. Benar-benar tidak mau mendengarkan kata-kata baik, malah mau mencari masalah. Kau tunggu saja. Jalang,
Akan kulihat kemana kamu akan lari. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wanita murahan, menurutmu kemana kamu akan lari hari ini? Turuti saja aku. Ahahaha. Bukankah kamu berapi-api? Berapi-api? Gigitlah. Bukankah kamu bisa menggigit? Kamu tahu aku wanita siapa? Aku tidak peduli kamu wanita siapa. Aku hanya tahu hari ini kamu milikku seorang. Ibuku tidak memberitahumu bahwa aku wanita Lu Chengyuan? Jika kamu menyentuhku, Lu Chengyuan tidak akan membiarkanmu. Hahaha. Kamu membual. Sosok macam apa Lu Chengyuan itu? Bagaimana mungkin ibumu bisa menjualmu padaku? Hari ini aku akan lihat. Aku akan selesaikan urusanku denganmu, dan kita lihat apa akibatnya bagiku. Tolong aku. Semakin kamu berteriak minta tolong, semakin aku bergairah, maka semakin aku suka. Tolong aku, lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuh wanitanya Lu Chengyuan? Kalian ini siapa? Berani-beraninya kalian merusak suasana hatiku? Kau datang. Lumpuhkan dia. Kalian tahu siapa aku? Aku kenal Tuan Lu. Kalian sanggup melawan kami, ha? Kenapa? Kalian takut, ya? Kalau begitu, suruh Tuan Lu itu keluar dan biarkan aku melihatnya. Kalian tunggulah saat kematian kalian tiba. Hei, Tuan Lu. Hei, Tuan Lu. Kau adalah Lu Chengyuan? Kenapa setiap orang punya nomor ponselku? Baik, saya akan memindahkan orang-orang yang tidak penting ke ponsel saya. Saya benar-benar salah. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia pacar Anda, Tuan Lu. Ikuti aturan lama. Ayo pergi. Kita pulang. Setelah ini, apakah kamu masih berani kabur dari rumah? Hadiah yang kemarin saya siapkan terlalu terburu-buru. Ini adalah salah satu hadiah pernikahan dari saya. Untuk kalian, lepaskan aku cepat. Kamu ini siapa? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu ya? Biar aku perkenalkan diri. Aku adalah kakak perempuan Lu Chengyuan, nona besar Shen Cheng. Di sini, sungguh tidak ada seorang pun yang aku takuti. Bicara yang baik-baik. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa keluar dari pintu ini. Aku salah. Aku seharusnya tidak menggoda Tuan Lu. Aku sungguh tahu aku salah. Katakan, kenapa kamu ingin mencelakai Ziyi? Kenapa? Kenapa dia bisa mendapatkan cinta dari Tuan Lu? Aku harus menghancurkan semua ini. Sebaiknya kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa kamu selalu saja tidak bisa menandinginya? Dia adalah seluruh duniaku. Setelah selesai bicara, segera pergilah. Jangan paksa aku untuk meminta orang mengirimmu keluar. Ayah bajingan ini selalu mengundang masalah. Yuan, maafkan ayah ya.
Nanti kita lihat saja tingkahmu. Yuan, kenapa kamu ikut ayah dan ibu masuk ke sini? Ayah sedang dalam masa percobaan. Aku harus melindungi ibu. Ayah dan ibu sedang berbisik. Kita keluar dulu ya. Bisikan apa yang tidak boleh aku dengar? Aduh, ayah dan ibu sedang membicarakan rencana untuk memberimu adik laki-laki atau adik perempuan. Jangan ganggu mereka ya. Yuan, dengarkan ibu. Keluar dulu. Baiklah, kalau begitu aku maafkan ayah untuk sementara waktu. Menurutku Yuan, sendirian itu agak sepi. Apa kau juga berpikir aku tidak secantik wanita-wanita muda itu? Dan juga karena sudah melahirkan bentuk badanku tidak sebagus mereka? Apa urusanku dengan wanita-wanita cantik itu? Di mataku, kaulah yang paling cantik. Baik dirimu yang dulu, maupun dirimu yang sekarang, aku hanya mencintai Shen Ziyi. Jarang sekali kau tidak menolakku hari ini. Dokter bilang pemulihanku sangat baik. Lu Chengyuan sebelumnya karena membesarkan Yuan, sertifikat CFA yang sudah kusiapkan untuk ujian di universitas belum selesai ku ambil. Aku ingin menyelesaikannya. Aku akan segera mengaturnya. Kesungguhanmu akan kuterima kalau begitu. Ziyi, buku-buku catatan, termos, kotak alat tulis, semuanya ada di sini. Sayang, Mama akan berangkat sekolah. Semangat, Mama. Belajar yang rajin. Kau juga harus sekolah. Jangan senang dulu. Suamiku, bolehkah aku menyuruh semua orang itu pergi? Terlalu mencolok begini, bagaimana aku bisa belajar? Ziyi, saat ini mereka melindungi keselamatanmu secara diam-diam, itu tidak akan mengganggu belajarmu. Ayah, penampilan ayah hari ini cukup bagus. Aku maafkan ayah 1%. Hanya 1%? Tuan Lu, sudah kami selidiki, Nyonya Muda diculik kembali oleh ibunya, dan Shen Tianqi. Di mana mereka sekarang? Mereka terbang ke luar negeri tadi malam. Mereka pikir setelah keluar negeri, mereka tidak akan bisa disentuh? Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Tapi mereka, bagaimanapun juga adalah keluarga Nyonya Muda. Saya takut. Mereka tidak pantas menjadi keluarga Ziyi. Baik. Halo? Ziyi, tolonglah kami. Kalian masih berani meneleponku? Suami kamu sekarang mengejar kita sampai ke luar negeri. Kita sekarang hanya bisa bersembunyi kemana-mana. Kak, mohonlah pada kakak ipar, bagaimanapun juga kita ini keluarga loh. Keluarga? Kalian menyakiti aku berkali-kali.
Sekarang kalian sudah kehabisan akal, lalu datang dan bilang kita ini keluarga. Apa kalian tidak merasa ini konyol? Ziyi, kami belum ingin mati. Apa hubungannya kematian kalian dengan aku? Apa kita pernah punya ikatan keluarga sedikit pun? Apa kamu benar-benar tidak akan membantu kami? Kalian tidak pantas aku bantu. Anak tidak tahu diri. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Begitukah caramu berterima kasih? Pelajaran yang telah kamu dapat, semua sudah hilang di telan bumi. Membesarkan? Sejak kecil, kalian selalu memukul atau memaki aku. Aku selalu saja melakukan pekerjaan rumah atau mengerjakan pekerjaan kebun. Apa kalian pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk sekolahku? Uang sakuku, uang sekolah, semuanya aku kumpulkan dengan memungut botol. Aku kumpulkan sendiri. Kalian bahkan berulang kali mencoba menjual aku kepada Lau, Wangto atau Laulito. Kamu sebut itu membesarkan. Halo? 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 Kenapa tidak ada suara? Halo? Kenapa kamu di sini? Mau balas dendam dengan tangan sendiri? Kalian mau melakukan apa? Kalau kau berani, bunuh saja aku. Akan kubuat kau mendekam seumur hidup. Kalian ini betah-betah saja tinggal di domestik, malah nekat datang ke tempat tanpa hukum begini. Cari mati. Mengapa aku harus menghalangi kalian? Biar kau tak teriak. Biar kau tak teriak. Jangan dipukul, jangan dipukul. Ziyi, kami salah. Kumohon, lepaskan Tianci. Dia kan adik kandungmu. Kelihatannya kalian bukan salah, tapi takut. Jangan dipukul, jangan dipukul. Pukul saja aku. Sungguh, aku tidak mengerti mengapa kau selalu melindunginya. Selama bertahun-tahun ini, kontribusi untuk keluarga Shen selalu aku yang menanggungnya. Dan dia, apa dia pernah memberikan kontribusi sepeser pun untuk keluarga? Apapun yang terjadi, dia juga anak laki-laki. Keluarga Shen mengandalkannya untuk melanjutkan keturunan keluarga. Bukankah dari dulu memang begitu? Makanya aku harus mengorbankanmu. Baik, aku ingin lihat sampah ini, apa dia akan melindungimu. Lepaskan mereka. Siap. Shenzi, aku akan menghabisimu. Istri muda kami bukan. Orang yang bisa kamu sentuh, ya. Berhenti. Nak, kamu tidak apa-apa. Nak. Sungguh ikatan kasih sayang ibu dan anak yang mendalam. Hanya saja aku tidak tahu, di hadapan hidup dan mati ini, seberapa dalam perasaan ini bisa bertahan. Hanya satu orang yang bisa keluar dari ruangan ini hari ini. Bom di tubuh kalian adalah bom mikro. Bom itu tepat bisa menghabisi nyawa satu orang. Kedua pengendali jarak jauh ini masing-masing juga mengendalikan satu bom. Kalian pilih saja sendiri. Siapa yang akan terbunuh oleh ledakan? Benar-benar, bisakah kami dibiarkan selamat satu orang? Kapan aku pernah berbohong? Ibu sudah hidup cukup lama? Aku masih sangat muda. Aku masih harus melanjutkan keturunan keluarga Shenlo. Ibu berikan kesempatan untuk hidup itu padaku, ya? Tianci, saya ini ibu kandungmu. Memangnya kenapa kalau ibu kandung? Sampai saat ini, bukankah semua ini salahmu? Kalau saja kau tidak bilang, Shenzi itu adalah anak pembawa sial, apakah aku akan sampai pada titik ini? Bicara! Kau dengar? Inilah putra kesayanganmu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan melemparkan semua kesalahan padamu. Apa mungkin aku benar-benar salah? Tidak, aku tidak salah. Anak laki-laki memang lebih penting daripada anak perempuan. Aku tidak salah. Tidak tertolong. Hari ini di sini, salah satu harus mati, atau kalian berdua harus mati. Bu, ini mungkin hal terakhir yang bisa ibu lakukan untukku? Kau benar-benar ingin ibumu mati? Hanya satu dari kita yang bisa hidup. Tianci, kau benar-benar mengecewakanku.
Tidak meledak. Kenapa tidak meledak? Bagaimana aku bisa hidup jika kau tidak mati? Inikah putra yang susah payah aku sayangi selama ini? Bu, tolong penuhi permintaanku. Ya, penuhi keinginanku. Tolong penuhi keinginanku. Biarkan aku membunuhnya. Biarkan aku membunuhnya. Biarkan aku membunuhnya. Bukankah ibu sangat membencinya? Biarkan aku membunuhnya. Sungguh sandiwara anak, berbakti dan ibu penyayang. Sandiwara? Maksudmu, kau sama sekali tidak pernah berpikir untuk membiarkan kami mati? Soal membunuh, aku tidak akan melakukannya. Shenzi, aku akan menghabisimu. Kalian berdua, ibu dan anak, terus menipuku selama bertahun-tahun, baru sebentar saja, kalian sudah tidak tahan? Bu, lihatlah, inilah putra kebanggaan ibu. Aku tahu, aku bukan anak kandung ibu. Namun yang sebenarnya, jika ibu bersikap baik padaku, hanya sedikit saja, kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Ziyi, Mama minta maaf padamu. Cheng Yuan, aku lelah. Ayo kita kembali. Kumpulkan semua bukti pelanggaran dan kejahatan mereka. Perintahkan agar mereka dikirim kembali ke negara ini. Jangan biarkan mereka mati begitu saja di sini. Aku ingin mereka mendekam di dalam penjara selamanya. Baik. Ayo pergi. Mama, kamu tidak apa-apa? Zi, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Mereka benar-benar binatang. Tidak, bahkan lebih buruk dari binatang. Harimau kejam pun tak akan makan anaknya. Beraninya orang-orang. Mini melakukan hal seperti itu kepada Zi. Jangan bicarakan mereka lagi, sialan. Sungguh, aku baik-baik saja sekarang. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Zi, jangan bersedih. Kamu masih punya kami. Kita adalah keluarga. Kita keluarga. Bukan, ada juga adik laki-laki dan adik perempuan. Anak kecil ini, Yuan-Yuan begitu pintar, nenek akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Nenek, siapa mereka? Saya adalah guru piano nona kecil. Saya pernah memenangkan medali emas di kompetisi piano internasional Chopin Warsawa. Saya adalah guru melukis nona kecil. Saya pernah memenangkan penghargaan pencapaian seumur hidup di Biennale Venezia. Saya adalah guru tari pribadi nona kecil, profesor dari Departemen Tari Universitas G. Saya adalah guru matematika nona kecil. Soal ujian masuk perguruan tinggi matematika selama hampir 10 tahun itu semua dibuat oleh saya. Nenek, aku ingin belajar menari. Bagus, bagus, sangat bagus. Yuan-Yuan tidak boleh hanya belajar satu hal. Ya. Semua yang harus dipelajari tidak boleh dilewatkan. kalian boleh pergi. Ziyi, aku juga punya hadiah untukmu. Maafkan aku. Kita sudah bersama begitu lama, tapi aku belum memberimu hadiah yang layak. Adikku yang satu ini sudah menyiapkan cincin ini sejak lama, bahkan dia mengundang ahli ukir hanya untuk memberimu cincin yang tiada duanya. Cheng Yuan, Ziyi, nikahi aku. Terima, terima. aku mau. Nenek, Mami menikah dengan Papi, apa untungnya bagiku? Untungnya bagimu adalah mungkin kau akan punya adik-adik yang bisa kau ajak bermain. Aku tidak mau bermain dengan adik-adik. Kenapa begitu? Kau tidak suka adik-adik ya? Tidak, aku ingin agar adik-adikku membantu membagi 4 guru les. Lamaran sudah diterima. Lalu mengenai bulan madu, kapan akan kita atur? Kau mau bulan madu kemana? Aku ikut saja, terserah pengaturanmu. Setelah kau selesai ujian, kita akan keliling dunia. Keliling dunia? Aku juga mau ikut. Yuan-Yuan, tur keliling dunia. Ini hanya untuk berdua. Apa? Ayah dan ibu?
tidak menginginkanku lagi? Mana mungkin ayah dan ibu pergi untuk membuatkanmu adik-adik. Apa kau benar-benar tidak mau adik? Kalau begitu, aku tidak ikut. Aku masih menunggu adik-adik membantuku membagi beban Pak Guru. Kau tunggu sebentar. Kak, Jiwen memberiku hadiah pakaian dan memintaku mengenakannya agar kau bisa lihat. Tunggu di luar, jangan mengintip. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menunggumu di sini. Mau aku bantu? Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Cantik. Tidak peduli pakaian apapun yang kau kenakan, aku menyukainya. Apa sih sebenarnya rahasia sekali? Toko kue. Bukankah kamu selalu ingin membuka toko kue? Terima kasih, Cheng Yuan. Kenapa bilang terima kasih padaku? Ayah, apakah aku boleh makan kue apa saja di sini? Makan lagi, sebentar lagi kamu jadi anak babi. Sama seperti ayahmu. Ayo, kita lihat-lihat. Sini nak, ke ibu. Zi, kamu lihat-lihat dulu. Aku mau angkat telepon. Cheng Yuan, aku sudah kembali. Nona Hanshu, dalam 2 tahun terakhir, Anda telah memenangkan berbagai penghargaan di Eropa, menjadi pemain biola tingkat dewa termuda. Mengapa tiba-tiba kembali ke Tiongkok? Demi seseorang. Dulu karena karier, kami melewatkan terlalu banyak hal. Kepulanganku kali ini, aku hanya ingin menjadi pendukung setianya. Jadi, siapakah dia? Cheng Yuan, apakah kamu masih mengingatku? Bukankah Cheng Yuan itu nama ayah? Mungkinkah Bibi di TV juga menyukai ayah? Nyonya besar Cheng Yuan dan dia. Cheng Yuan dan dia tidak ada apa-apa. Hanya saja dulu Cheng Yuan melihat bakatnya dan membantunya saja. Aduh, salahkan aku juga. Dulu melihat Cheng Yuan tidak mau menikah, aku mencoba menjodohkan mereka. Inilah yang menyebabkan Hanshu masih memiliki harapan yang tidak semestinya pada Cheng Yuan. Namun sekarang, Cheng Yuan pasti setia hanya padamu. Jangan khawatir ya. Wah, Hanshu benar-benar anggun sekali. Suaranya juga merdu. Hanshu dan Lu Cheng Yuan bertemu lagi setelah lama, berpisah dan kembali menjalin kasih. Aku suka sekali pasangan ini, cinta banget. Aduh. Kamu sudah pulang? Ya. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu pulang selarut ini? Terlalu sibuk. Sibuk berkencan dengan Hanshu, ya? Aku mau mandi dulu. Ziyi, tolong ambilkan piyama untukku. Oh. Hati-hati. Xiao Tang, jangan terlalu sibuk. Aku membawakan segelas minuman teh susu untukmu. Terima kasih, Bu Bos. Kamu yang membuatnya. Iya. Bagus.
Halo, ada yang bisa saya bantu? Jadi, kamu, Shenzi, Anda ini siapa? ternyata kamu cuma punya toko kue. Ya, keahlianmu juga tidak seberapa. Anda Hanshu, pemain biola tingkat dewa yang paling muda. Aku pernah menonton konser Anda, benar-benar luar biasa. Dia adalah Hanshu. Memang benar dia cantik dan berkelas, ditambah lagi gelarnya setinggi itu. Sedangkan aku bukan siapa-siapa. Kalau aku jadi Lu Chengyuan, aku juga akan memilihmu. Kupikir Cheng Yuan sangat mencintaimu. Kenapa dia bahkan tidak memberimu perhiasan yang layak? Yang dia berikan kepadaku ini, harganya bisa mencapai 60 hingga 80 miliar rupiah loh. Semua barang yang Cheng Yuan berikan kepadaku. Aku hanya tidak membawanya. Kurasa dia memang tidak memberikannya kan? Pria tidak akan menghabiskan uang untuk wanita yang tidak mereka sukai. Kamu bohong. Ayahku sangat menyayangi Mami. Toko kue ini adalah hadiah darinya untuk Mami. Emangnya berapa harga toko bobrok ini? Mungkin tidak sebanding dengan kembalian anting-antingku ya. Kamu bohong. Nona Hanshu, saya menghormati pencapaian seni Anda, tapi jika hari ini Anda datang ke toko kami hanya untuk mencari masalah, jangan salahkan saya jika saya tidak bersikap baik. Nona Shen, seseorang harus tahu diri. Dua orang dengan status yang sama sekali tidak setara tidak mungkin bisa bersama. Ku dengar Cheng Yuan berkata, jika kamu tidak melahirkan anak yang tidak berguna ini, untuknya, dia bahkan tidak akan melirikmu. Jika Cheng Yuan mengatakan itu, suruh dia mengatakannya langsung di depanku. Dan lagi, putriku sangat patuh. Dia bukan anak yang tidak berguna. Nona Hanshu, kan Anda tidak kami sambut di toko kami. Silakan keluar. Tidak kami sambut. Tidak kami sambut. Keluar. Yuan. Ah, Kak Hanshu, kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu mendorong Kak Hanshu? Apakah kamu mencoba membunuhnya? Aku tidak. Kamu tidak. Aku jelas-jelas melihat kamu yang mendorongnya. Kamu pasti cemburu dengan bakat kakakku. Orang sepertimu yang iri terhadap talenta orang lain. Sungguh keterlaluan. Dorong dia. Aku tidak. Dia terjatuh sendiri. Sudahlah. Aku tahu. Apa kamu baik-baik saja? Cheng Yuan, kamu datang? Mama, apa Papa tidak percaya pada kami? Padahal jelas-jelas tante jahat itu melepaskan tangannya itu sendiri. Yuan, kita harus percaya pada Papa. Shenzi, Hanshu mengalami gegar otak. Cheng Yuan, janganlah hanya karena masalah ini menyalahkan Ziyi. Dia juga tidak sengaja. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab. Aduh, masalah ini sudah berlalu. Kalian berdua jangan sampai karena masalah ini bertengkar dong. Tidak bisa. Cheng Yuan, apa kamu tidak percaya itu padaku? Aduh, Cheng Yuan, semua sudah berlalu. Aku juga bukan orang yang pendendam, jadi jangan membuat kakak Shenzi sedih lagi ya. Tentu saja aku tidak akan membuatnya sedih. Siapa sebenarnya yang berbohong? Kau pikir aku tidak tahu? Cheng Yuan, Hanshu, singkirkan pikiran licikmu itu. ada apa denganmu? Aku paling tahu seperti apa Shen Ziyi itu. Banyak orang melihatnya, dialah yang mendorongku. Kalau begitu, bagaimana kalau rekaman video hari itu di toko kue, aku sebarkan ke seluruh internet? Kau tahu keluarga Lu, kami punya kekuatan ini. Tadi kau jelas-jelas membelaku. Hanshu, aku peringatkan kau, jauhi Shen Ziyi. Kalau tidak, aku akan langsung menjatuhkanmu dari puncak tertinggi. Ternyata, dia barusan hanya berakting di depan Hanshu.
Shen Ziyi, mengapa kau pantas berada di sisinya? Aku bahkan sempat berpikir kau benar-benar tidak mempercayaiku. Kau adalah istriku. Kalau aku tidak mempercayaimu, lalu siapa lagi yang harus kupercaya? Aku butuh penjelasan. Hari itu Hanshu mengajakku makan, memintaku untuk membantunya mengadakan konser. Tidak kusangka itu direkam orang, lalu diunggah ke internet. Benarkah? Bagaimana kalau aku panggil Zhao Yuan untuk berhadapan langsung denganmu? Lalu Hanshu hari itu datang ke toko kueku dan berkata, katanya, ini anting yang diberikan Cheng Yuan kepadaku, senilai 60 miliar rupiah. Katanya toko kueku bahkan tidak sebanding dengan harga sepersekian anting-anting itu. Cih, Anting apa? kau masih berpura-pura, hari itu aku melihatnya di saku bajumu. Awalnya aku ingin memberikannya padamu, tepat pada peringatan 7 tahun kami. Sepasang anting ini aku minta dibuat khusus. Hanya ada satu pasang saja di seluruh dunia ini. Peringatan 7 tahun apa? Malam itu 7 tahun yang lalu. Baiklah, aku mengerti. Lalu kenapa Hanshu juga memilikinya? Dia mungkin memeriksa riwayat pembelian dan membeli barang palsu. Ziyi. Yuan, kau merindukan Bibi? Tidak. Halo kakak. Ziyi. Aku dengar Cheng Yuan menghukum Hanshu demi dirimu. Sekarang kau pasti sudah lega kan? Hanya ada dirimu di hatinya. Apa yang kalian lakukan? Shen Ziyi, dasar perebut suami orang, berani-beraninya kau merebut pacar kakak Hanshu saat dia sedang berada di luar negeri. Kau bahkan mendorong kakak Hanshu, wajahnya jadi terluka. Kau sanggup menanggungnya? Dasar wanita murahan, dasar perebut suami orang. Sungguh tidak tahu malu. Jangan bicara buruk tentang ibuku. Kau ini, si makhluk rendahan itu. Ya, memang tidak punya sopan santun. Jaga ucapanmu baik-baik. Kau berani memukulku? Memukulmu? Lalu kenapa? Kau pikir Shenzi ini boneka yang terbuat dari lumpur? Kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina putriku. Kalau bukan karena anak haram itu, apa kau bisa mengambil kesempatan itu? Oh, begitu. Kau bilang aku mengambil kesempatan itu. Kalau begitu, aku tanya padamu sekarang. Hanshu, pergi ke luar negeri sudah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Putriku sudah berusia 6 tahun. Setauku 6 tahun yang lalu Hanshu masih di dalam negeri kan? Bagaimana bisa itu disebut mengambil kesempatan saat dia tidak ada? Jelas-jelas dia sendiri yang tidak kompeten. Kau bohong. Mana ada Kak Hanshu kalah darimu? Pasti kau menggunakan cara-cara yang tercela. Kenapa? Tidak bisa membantah. Jadi mulai menyebar rumor ya? Wanita ini tidak mau bertobat. Saudara-saudara, dengarkan aku. Hancurkan tempat ini. Hentikan. Jika kalian berani melangkah maju lagi, video ini akan kuserahkan kepada pihak kepolisian. Kalian akan membusuk di penjara. Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Saudara-saudara, dengarkan aku. Kita pergi. Tuan Lu, pernikahan yang Anda suruh, siapkan sudah selesai. Mengenai pesawat pribadi dan kapal pesiar untuk tur keliling dunia, semua sudah disiapkan juga. Bagus, jangan beritahu Zi dulu. Berikan dia kejutan. Baik. Anak nakal, dia sudah mengerti juga. Ada apa ini? Yuan, ada apa dengan Mama? Penggemar bibi jahat itu. Mereka menghancurkan toko kue. Hanshu. Hanshu, penggemarmu menghancurkan tempat usaha Nyonya Muda keluarga Lu. Putri sulung Nyonya Muda keluarga Lu juga ada di sana. Lalu kenapa? Berani merebut priaku, harus siap. Hidup tidak tenang selamanya. Kau tahu seberapa besar kekuasaan keluarga Lu? Kalau mereka ingin menghukummu, semua kehormatanmu sebelumnya
akan dicabut. Menghukumku, harus ada buktinya bukan? Yang menghancurkan adalah penggemar, bukan aku. Apa hubungannya denganku? Jangan kira aku tidak tahu semua itu. Kau yang menghasut dari belakang. Jika kau tidak bicara, siapa lagi yang akan tahu? Baiklah, hati-hati saja. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikanmu. Asisten Zhao, kenapa kau datang? Keluarga Lu mengadakan perjamuan mewah, Tuan Lu memerintahkan kau adalah orang yang paling penting, harus hadir. Aku tahu, Cheng Yuan masih memikirkanku. Kak Hanshu, kenapa kamu masih terpaku di sana? Aduh, apa kamu tidak mengerti? Ini Tuan Lu mau menikahimu. Cheng Yuan, apa kamu akhirnya kembali padaku? Tapi ini terlalu mendadak kan? Aku bahkan tidak mengenakan gaun pengantin hari ini. Silakan masuk pengantinku. Cheng Yuan, aku sangat menyukai kejutan yang kamu siapkan untukku. Selamat datang semua di pernikahan aku dan Shen Zi. Cheng Yuan, bukankah aku yang seharusnya kamu nikahi? Apa kamu buta ya? Kak Hanshu, kami begitu luar biasa. Kamu jalang ini beraninya merebut pria dari Kak Hanshu kami? Jangan harap bisa hidup tenang. Saudari-saudari, hancurkan tempat ini. Aku ingin tahu, siapa yang berani menyentuh menantu keluarga Lu? Menantu keluarga Lu macam apa? Dia hanyalah pelakor yang naik pangkat dengan mengandalkan anak haram saja. Benar, berani-beraninya membawa anak haram itu ke sini. Sungguh memalukan. Benar-benar tidak tahu malu. 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 Apa kau pernah belajar hukum atau tidak? Apa kau tahu tindakan memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain bisa dihukum berapa tahun penjara? Coba saja laporkan kami jika kau berani. Kak Hanshu, kami punya puluhan juta penggemar. Kami semua berpihak padanya. Apa kau sanggup melaporkan kami semua? Benar, laporkan saja. Hanshu, apakah kau yang menghasut orang-orang ini? Cheng Yuan, apa kau masih belum mengerti? Begitu banyak penggemar yang kumiliki akan membuat Shen Zi tidak bisa berkutik. Wanita yang tidak berguna sama sekali tidak pantas untukmu. Dia pantas atau tidak untukku? Bukan engkau yang memutuskan. Di matamu, dia tidak berguna. Namun di mataku, dia lembut dan baik hati, kuat dan berani. Ini adalah hal yang tidak akan pernah kau miliki seumur hidupmu. Zi yang kucintai, 1000 kali lebih baik darimu. Kau bohong. Bagaimana mungkin kau menyukai wanita yang tidak punya latar belakang sama sekali seperti ini? Apakah dia bisa membantu bisnismu? Tidak sepertiku. Aku punya puluhan juta penggemar. Aku bisa mempromosikan dan menggencarkan bisnismu agar bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apa urusannya dengan latar belakang atau tidak? Akulah backingannya. Mengenai karier, keluarga Lu kami asetnya mencapai triliunan. Apa aku masih perlu bantuanmu untuk promosi dan kampanye? Kau pikir kau ini siapa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Cheng Yuan, kau mencintaiku. Kau sedang mengujiku. Benar? Cepat bawa orang-orang kemari. Seret orang gila ini keluar. Blokir dia di seluruh media daring. Kak Hanshu, aduh Kak Hanshu. Hampir saja aku melupakan kalian. Bukankah tadi kalian ingin aku menuntut kalian? Zhao Yuan, siapkan pengacara. Tuntut mereka atas fitnah dan penghinaan. Kami masih di bawah umur. Kau tidak bisa menuntut kami. Benar, kami masih di bawah umur. Berani, coba tuntut saja kami. Di bawah umur ya. Jika anak itu tidak dididik, maka itu sepenuhnya adalah kesalahan orang tuanya. Lu Yuan, gugat orang tua mereka. Jangan, jika itu terjadi ayahku pasti akan mematahkan kakiku. Aku salah, aku salah, aku salah. Ibuku akan tidak memberiku uang jajan. Maafkan kami. Bapak Lu Cheng Yuan, di saat yang mengharukan ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Nona Shen Zi? Selama bertahun-tahun ini, kita pernah salah paham, ada hal yang tidak enak. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa yang kucintai hanyalah dirimu. Aku mencintaimu, Shen Zi. Terima kasih, Lu Cheng Yuan. Kau telah menarikku keluar dari lumpur dan kegelapan. Kau seperti seberkas cahaya yang menerangi hidupku. Bukankah kau juga telah memberiku kehidupan baru? Selanjutnya, inilah saat yang mengharukan. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Astaga. Zi, mungkin kau sedang hamil.
Dokter, apakah ada masalah dengan kesehatan istriku? Kesehatan Nyonya Muda tidak hanya baik-baik saja, namun juga sedang mengandung bayi kembar sepasang. Bayi kembar sepasang? Sayang, rencana kita keliling dunia mungkin harus ditunda selama 1 tahun. Tidak apa-apa. Asyik. Nanti aku punya adik laki-laki dan perempuan yang bisa membantuku mengerjakan PR